Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat guru, kepala sekolah maupun pengawas? Semoga dalam aktivitasnya selalu diberikan kesuksesan ya, mencapai kesuksesan, dan semoga Bapak Ibu selalu semangat ya untuk meningkatkan kinerjanya. Baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya. Kita sharing tentang rencana program pengembangan sekolah ya. Pada ini saya contohkan di SDN Mekaraya ya. Format atau rencana program ini bisa digunakan untuk semua jenjang ya, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK ya. Ini sebagai referensi saja. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengembangkan ya seperti apa program, rencana program ya untuk pengembangan sekolah. Nah, seperti apa ya pengembangan sekolah di sekolah Bapak Ibu tentunya harus direncanakan ya agar Bapak Ibu dalam perencanaan pengelolaan ya tugas-tugas sebagai kepala sekolah itu akan terprogram dan terencana sehingga akan mencapai hasil ya yang optimal ya tentunya. Baik Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita simak bersama inilah rencana program pengembangan sekolah. Tentu saja Bapak Ibu yang baru mendapatkan video ini silakan dukung channel Preno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video terbaru. Di channel Preno Berbagi ini mengulas berbagai jenis ataupun berbagai contoh ya perangkat ajar kurikulum merdeka dari fase A, B, C, D, E maupun untuk perangkat administrasi kepala sekolah ya dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Tentu saja ini bisa bermanfaat ya sebagai referensi. Bapak Ibu tentu saja lebih menguasai, lebih mempunyai inovatif ya di dalam penyusunan perangkat administrasi ya. Nah, di sini salah satu ya di video ini adalah menyampaikan ya mengenai rencana program pengembangan sekolah. Seperti apa? Mari kita simak. Ini saya ambil ya, mohon izin untuk sekolah SDN Mekaraya. Ini untuk dicontohkan. Nah, di sini bab 1 nama dan tempat kedudukan ya. Pasal 1 nama organisasi SDN Mekaraya, misalnya tempat kedudukan. Nah, kemudian bab 2 landasan dan prinsip kerja, pasal 2. Landasan kerja SDN Mekaraya adalah 1. Landasan ideal Pancasila, konstitusional UUD 45, operasional GBHN, serta landasan struktural ya. Nah, ini maaf, ini landasan operasional GBHN ini karena tidak ada, ini bisa direvisi ya dengan undang-undang misalnya undang-undang Sikdiknas ya. Ini juga landasan struktural ya, undang-undang sistem pendidikan ya, dan peraturan daerah mungkin ya di masing-masing daerah bisa dicantumkan sebagai landasannya. Prinsip kerjanya adalah objektivitas. Artinya dalam membuat putusan dan kebijakan sekolah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan yang disepakati sesuai dengan prinsip MPMBS ya. Transparansi ya, artinya pelaksanaan pengelolaan ini terbuka. Akuntabilitas ya, pengelolaan sekolah ini harus dipertanggungjawabkan kepada semua pihak ya, baik pemerintah maupun warga sekolah. Kemudian
Prinsipnya tidak diskriminatif, artinya dalam pengelolaan sekolah tidak boleh membeda-bedakan status sosial, budaya, ekonomi, agama, dan umur, start jabatan ya. Bab 3, visi misi sekolah. Di sini visi sekolah ya misalnya mewujudkan pribadi yang bersih, sehat ya secara lahir maupun batin, berbudaya, lingkungan, memiliki kompetensi yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator visi, terwujudnya kurikulum yang adaptif, terwujudnya peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ya, terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat. Nah, dan sebagainya ini ya terwujudnya manajemen sekolah yang efektif pada pasal 5 ya. Misi sekolah. Misi sekolah untuk mencapai visi dirumuskanlah. Misi sekolahnya adalah sebagai berikut, menyusun kurikulum yang berwawasan lingkungan hidup secara optimal, misalnya menumbuh kembangkan semangat, kompetensi belajar, dan terakhir misalnya terciptanya dari 8 ya. 8 terciptanya lingkungan sekolah yang indah, rindang, bersih, dan sehat. Indikator pencapaian misi adalah mengembangkan perangkat kurikulum satuan pendidikan ya yang adaptif, lengkap, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, tematik, dan sebagainya, modul ajar ya. Melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif. Nah ini bisa ya, ini adalah langkahnya untuk menerapkan mencapai visi ya. Bisa disusun pencapaiannya, melaksanakan evaluasi di tingkat sekolah dan kelas, melaksanakan standar penilaian dan sebagainya. Pasal 6 berdasarkan visi dan misi sekolah, maka tujuan SDN. Nah, tujuannya apa? Di sini setelah visi misi maka tujuannya. Misalnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar siswa secara optimal, tumbuhnya semangat dan kompetensi belajar, terciptanya suasana keagamaan di lingkungan sekolah dan sebagainya ya. Kemudian pada bab 7, pasal 7 ya, identifikasi tantangan nyata sekolah misalnya. Tantangannya apa dalam proses belajar mengajar? Misalnya administrasi guru yang belum tertata dengan baik, yang lengkap, ketidakhadiran ya guru belum merata. Kemudian misalnya tingkat kesejahteraan guru yang belum merata dan sebagainya ya. Ini diuraikan ya Bapak Ibu, tantangan yang pada proses belajar mengajar misalnya terbelakang guru, kesulitan, kemudian administrasi guru yang belum lengkap, ini diungkapkan ya di dalam tantangan. Nah, tantangan dalam perolehan nilai rata-rata hasil ujian nasional misalnya ini, input sekolah yang masih rendah, kemudian minat baca siswa yang masih rendah. Ini tantangan pada perolehan nilai rata-rata ya hasil ujian. Kemudian tantangan dalam peningkatan lulusan sampai 100% misalnya. Ini tantangannya apa? Minat baca siswa, kemudian tingkat belajarnya rendah misalnya ya, dan sebagainya ini dituliskan ya. Tantangan dalam persaingan dengan SMP lain misalnya, atau kemudian tantangan dalam pembinaan dan pengembangan daya kreatif. Tantangan dalam pembinaan olahraga, tantangan dalam pembinaan seni, tantangan dalam pengembangan ya, wawasan Wiyata Mandala, tantangan dalam pelaksanaan disiplin sekolah, kemudian tantangan dalam pengembangan pelaksanaan dan pengelolaan 7K ya. Tantangan dalam mengembangkan kegiatan keagamaan misalnya belum mempunyai tempat ibadah yang khusus ya, terbatasnya tempat ibadah untuk berjamaah. Tantangan dalam pembentukan budaya sekolah misalnya culture of school ya, yang agamis, pelaksanaan kegiatan salat dan peribadatan tambahan dan sebagainya. Nah, bab 5 ya, itu ada pada pasal 8, sasaran dan target sekolah. Nah, bertolak dari kondisi nyata sekolah yang merupakan tantangan ya saat ini, maka dirumuskanlah sasaran sekolah
yang ingin dicapai. Di antaranya apa? 1. Peningkatan proses belajar mengajar dengan sasaran. Ya, misalnya semua guru mata pelajaran mempunyai administrasi lengkap. Nah, ketidakhadiran guru dalam mengajar dapat diminimalisir, ya. Supervisi kelas dapat melaksanakan kepala sekolah secara rutin dan sebagainya, ya. Semua guru memiliki akta 4. Memiliki tenaga usaha yang cukup dan profesional. Nah, kemudian peningkatan perolehan nilai. Nah, untuk ini penilaian nilai, ya. Dari tantangan itu maka akan diupayakan dengan cara meningkatkan output sekolah, minat baca menjadi kebiasaan membaca, ditingkatkan pembagian jurusan dan sebagainya. Yang ketiga, peningkatan jumlah lulusan sampai 100% adalah meningkatkan output sekolah, minat baca menjadi kebiasaan membaca, peningkatan output, ya, baik kualitas maupun kuantitas dan sebagainya. Persaingan untuk SLP, ya, unggulan dengan sasaran ini juga, ya. Pembinaan dan pengembangan daya kreatif dengan sasaran ini, ya. Kemudian pembinaan olahraga prestasi dengan sasaran, memiliki tim olahraga yang mampu bersaing di tingkat regional misalnya. Terus memiliki sarana prasarana olahraga yang lengkap. Ini adalah upayanya, ya, bagaimana menjawab tantangan tersebut. Dan sebagainya, ya, pelaksanaan disiplin sekolah misalnya dengan memiliki tingkat disiplin yang tinggi terhadap tata tertib sekolah, memiliki sikap disiplin belajar. Pengembangan kegiatan keagamaan. Nah, pada bab 6, ya, rencana program kegiatan sekolah. Nah, ini rencananya apa? Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut, maka ditetapkan rencana program kegiatan sekolah tersebut. Rencana program sekolah tersebut adalah di sini, ya. Pada kolom 1 nomor sasarannya, misalnya 1A tadi, ya, sasarannya apa? Tantangan tadi. Program rencananya apa? Penataan administrasi PBM misalnya. Program kerjanya adalah pembuatan perangkat administrasi guru sesuai dengan butir-butir penilaian usulan kenaikan pangkat misalnya. Penyiapan anggaran kegiatan. 3. Persiapan pengarsipan hasil kegiatan dan pembentukan dan pengaktifan MGMP. Ini ini, ya, jangka waktunya, ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini 1 tahun ke depan, ya. Jangka menengah itu 4 tahun ke depan dan jangka panjang 8 tahun ke depan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ini kan, ya, mencantumkan program-programnya apa saja, ya. Ini di sini misalnya ada program keempat adalah melaksanakan supervisi kelas, penataan administrasi kesiswaan, penataan pembagian tugas guru, memberikan tugas belajar sesuai dengan latar belakang pendidikan, pembinaan tenaga usaha, penerimaan murid baru, pengadaan buku-buku perpustakaan, pembinaan minat baca, peningkatan peranan guru dan orang tua murid, ya, meningkatkan output sekolah, seleksi pemilihan jurusan, dan sebagainya, ya. Ini banyak poin-poinnya, ya, Bapak Ibu. Tentu saja ini bisa ditambah, ya, bisa digabungkan, ya. Nah, misalnya membina kerjasama dengan SLP unggulan lain. Nah, ini adalah upaya rencana-rencana, ya. Ini sangat baik sekali, ya, Bapak Ibu, untuk referensi. Mungkin bisa direvisi, ya, diedit oleh Bapak Ibu, disesuaikan dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu dan potensi, ya, potensi Bapak Ibu di sekolah, para guru maupun para siswa, ya. Nah, ini adalah programnya. Nah, di sini terakhir, ya, ditetapkan pada tanggal, nah, ini 1 Januari 2024 kepala sekolah kemudian mengetahui komite sekolah. Nah, tentu saja ini bisa dicantumkan oleh komite sekolah karena ini ada berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Nah, bila perlu untuk penyampaian laporan ke pengawas, ya, silakan dicantumkan, ya.
Nah, demikian ya Bapak Ibu, begitu lengkapnya rencana program pengembangan sekolah ya. Ini Bapak Ibu harus menyusunnya ya, tentu saja sudah menyusun, tapi dibuat yang lebih lengkap, lebih praktis ya, inovatif, kemudian Bapak Ibu juga mempunyai target-target ya. Tentu saja ini dibahas bersama dengan para guru ya dan komite ya tentang pengembangan sekolah untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat ya untuk pengembangan sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini hanya sebagai contoh saja, referensi buat mungkin Bapak Ibu bisa ada referensi ya. Dan semoga ini bisa disebarkan ya kepada rekan-rekan lainnya agar turut mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia ya, terutama khususnya di sekolah masing-masing Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah semua ya. Dan untuk para pengawas ini juga bisa dipakai untuk bisa memberikan referensi kepada para kepala sekolah binaannya ya, sekolah binaannya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan yang berminat ya bisa hubungi di nomor WA admin ya di deskripsi ini. Tentu dengan Bapak Ibu silakan memberikan subscribe, like, komentarnya, dan isi komentarnya serta share video ini ke grup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.